wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu majelis talim Masjid Cheng Ho yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita sudah masuk ke tahun baru tanggal 1 Muharram. Ini ternyata tanggal 1 Muharram ini sebenarnya kita pengen Semarang ada pawai obor, hujan lebat tidak jadi pawai obor. Alhamdulillah umur kita masih panjang, masih sampai pada tanggal 1 dan hari Sabtu ini. Ada saudara kita yang sudah lewat, yang sudah duluan, maka kita masih duduk di sini. Alhamdulillah kita bersyukur. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia kita sampai ketemu dengan 1 Muharram lagi. Amin ya rabbal alamin. Kan sekarang ini, kapan ibu mulai puasa? Tanggal berapa puasanya? Tanggal 10 dan 11. Karena tanggal 9 itu orang Yahudi yang puasa. Maka Nabi bilang, jangan kau puasa tanggal 9 Muharram. Karena itu orang Yahudi. Kita sisip waktunya 10. Ya. Dan 11. Karena dia tidak puasa itu. Dia puasanya gitu. Atau 9 atau 11. Jangan 10. Karena apa namanya? Jangan 9. Karena 9 adalah orang Yahudi yang dikenal dengan Asyura. Asyura itu peristiwa terbunuhnya cucu Nabi di padang Karbala. Di situ mereka sedih, mereka menangis, maka mereka puasa di hari 9-nya. 10-nya mereka menyakiti badan-badannya, merusak badannya, memukul-mukul badannya, membentur-benturkan kepala ke tembok-tembok. Untuk apa? Meratapi kepergian cucu Nabi Husain. Itu dipenggal kepalanya, konon kabarnya itu disepak-sepak. Dan akhirnya ada pula orang, jangan main bola. Nah gitu kan, itu kepalanya Husain. Ya beda lah, kepala Husain sama kepala bola kan beda. Jadi itu hanya anggapan saja. Jadi di padang Karbala itu terjadi tragedi pembunuhan terhadap Husain itu yang perang waktu itu. Nah, di situ orang-orang Syiah meratapinya pada tanggal 10 Muharram yang kita kenal Asyura. Asyura. Kalau orang Jawa bilang suroan. Pakai bubur suro. Nah, gitu dah. Nah, kita Asyura itu dianjurkan tidak puasa. Karena mereka puasanya tanggal 10, kita tanggal 9, supaya kita berbeda dengan Yahudi. Kita tidak meratapi. Kita tidak meratap. Orang Yahudi itu kebiasaannya puasanya tanggal 9. Tanggal 10 itu kejadian itu kan setelah Nabi Muhammad meninggal. Jadi mereka tetap meratap itu. Jadi kalau nengok orang Syiah itu merayakan hari kematiannya Hasan dan Husain itu ngeri nengoknya, sampai berdarah-darah badannya itu, disakit-sakiti sama dia, diluko-lukoi badannya itu, dipecut-pecutkannya. Itu memang tidak perlu kita contoh lah, tidak perlu kita contoh, meratap gitu. Nah ini saking cintanya dia dengan kerabat Nabi gitu. Ini tidak perlu kita contoh. Jadi 1 Muharram ini adalah tahun baru kita, dihitung sejak hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Kenapa pertanyaannya? Kenapa Nabi pindah ke Madinah? Padahal dia lahir di Mekah. Nenek moyangnya di Mekah. Kenapa dia pindah di Madinah yang sama sekali tidak ada nenek moyang, keturunan ataupun kerabat-kerabat di situ. Kerabat semua, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib, Abdul Muthalib, semuanya saudara-saudara dan pupu-pupuannya ada di kota Mekah. Tapi dia pilih kota Madinah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah tidak nyaman tinggal di situ. Disakiti terus, Bu. Nak sembahyang diancam. Nak sembahyang di depan Ka'bah diancam.
Bilal bin Rabah disiksa. Banyak kaum muslim disiksa. Muhammad lagi sembahyang di depan Ka'bah dilempari kotoran tai unta. Kadang-kadang lagi rukuk begitu diselimuti dengan kulit unta yang basah sehingga Nabi tidak bisa bangun dari bangkitnya, diangkat oleh Fatimah. Lama rukuknya jadinya. Kenapa? Diselimuti kulit unta yang tebal itu. Berat. Tapi Nabi tidak pernah mengeluh. Tapi Allah perintahkan, kau pindah saja dari sini. Karena tidak kondusif lingkungannya. Jadi pelajaran dari Nabi itu kita ambil bahwa kita ini kalau tidak kondusif di lingkungan kita hidup, pantas kita harus pindah. Ya, kalau tidak nyaman lagi kita hidup di lingkungan kampung kita, sepantasnya kita pindah. Nah, ketidaknyamanan itu disebabkan oleh orang yang tidak menghormati kita lagi, tidak menghargai kita lagi, bahkan dia melecehkan kita, itu tandanya kampung itu sudah tidak kondusif lagi untuk kita tinggal. Saya tanya, ibu-ibu nyaman tidak tinggal di kampung? Nyaman. Karena ibu dihargai, ya toh? Dihormati, dihargai, dan dilindungi bersama-sama warga. Cengkrama, bercengkrama, saling tegur sapa, nyaman. Itu namanya kondusif. Tapi kalau ibu di kampung tuh diejek, dibully, dicemooh, kemudian disakiti, diancam, tidak dihormati, ya, itu tandanya bahwa kampung itu sudah tidak nyaman lagi dengan kita. Itu sebabnya Nabi pindah itu. Karena kondisi Mekah sudah tidak nyaman lagi untuk dia tinggal di situ, menyebarkan agama Islam, maka dia pindahlah ke kota Madinah. Nah, pindahnya itulah namanya hijrah. Hijrah itu artinya pindah. Pindah ini ada dua macam, pindah badan, pindah batin. Nabi Muhammad itu pindah badan. Batin dia tidak pindah karena dia sudah orang baik. Nabi Muhammad itu sudah orang soleh, jadi tidak perlu pindah batin lagi, dia cuma hanya pindah badan. Nah, kalau pindah badan nih resikonya, pengorbanannya apa? Meninggalkan rumah, harta, tidak dibawa. Dan di sana tidak punya siapa-siapa, tidak punya keluarga, tidak punya apa. Itu pengorbanan Nabi Muhammad ketika melakukan hijrah itu. Jadi kesimpulannya adalah kita ini hidup kalau tidak kondusif harus pindah ke tempat yang lain. Karena kita tidak dihargai. Harga kita itu di mana sebenarnya, Bu? Harga kita itu di mana? Ini ada cerita, dah. Ada seorang kiai ngomong sama santrinya. Kiai ini nyuruh santri nasihatnya. Cara kiai menasihati santri, ya Bu. Coba kau bersihkan akuarium saya ini. Isinya ikan arwana merah, red ya. Red arwana. Bersihin sama dia. Ketika itu kiai datang. Nak, kamu tahu nak berapa harga ikan arwana ini? Santri kan tidak tahu. Nggak tahu saya Pak Yai berapa harga ini, saya nggak ngerti. Nah, coba kau tawarkan sama tetangga kita. Kira-kira berapa dia tawar ikan arwana merah ini? Pergilah dia tawarin. Balik dia, setelah itu balik lapor. Pak Yai ditawar sama tetangga kita 50.000. Wah, murahnya, gitu kan? Gak matinya Pak Yai. Coba kau tawarin toko hias sana itu yang di pojok jalan tuh. Coba kau tawar ke sana, toko ikan hias. Pergilah tawar sana. Terus setelah tawarin, balik dia. Pak Yai, ikan kita dihargai 800.000 rupiah. Naik. Nah, sekarang kau tawar ke Pulan yang rumahnya di gang sana itu. Bawa ikan ini, bawa sertifikatnya, katakan kepada si Pulan bin Pulan bahwa ikan ini pernah menang kontes kecantikan ikan. Wah, kecantikan. Jadi kontes kecantikan ikan arwana. Bawa ini sertifikatnya, sebut betul. Bawalah ke sana. Balik lapor santri itu. Pak Yai, ikan kita dihargai 50 juta rupiah. Santriku bingung, Bu. 3 tempat, yang satu 50.000, yang satu 800.000, yang satu 50 juta. Ikan yang sama.
Berbedaan dari mana itu? Kenapa bisa orang bisa menilainya beda-beda? Tandanya bahwa setiap ibu-ibu ini punya penilaian sendiri-sendiri. Sudut pandang dewek-dewek berdasarkan paham, berdasarkan kualitas ilmu, kualitas pemahaman terhadap objek. Misalnya saya nih, pahamnya apa? Ibu memandangnya seperti itu, sudut pandangnya. Maka sudut pandang orang itu berbeda. Contoh, orang memandang kita biasa-biasa wae dalam pandangan orang yang tidak mengenal kita. Ibu kalau duduk, misalnya ibu di kampung dihormati ya, oh dilulukan. Begitu ibu duduk di kampung orang, cuek aja orang, tidak mau orang negur. Ibu merasa, ini orang kurang ajar ini. Masa aku nih pejabat di desa aku nih, di sini kok dicuek-cuekin baik. Ibu jangan marah. Kenapa? Ibu salah tempat. Maka kata orang, jangan kamu marah kalau kamu tinggal di tempat yang salah. Bukan tempat kita. Jadi kita jangan marah-marah kalau ada orang tidak menghormati kita. Dia belum mengenal kita. Kalau ada Presiden Jokowi datang ke sini, orang tidak kenal, cuek baik. Lantaklah situ. Begitu kenal, langsung mengejar. Maka mau pose-pose, mau selfie-selfie. Kan begitu. Jadi orang akan mengenal kita seperti orang biasa kalau dia tidak kenal dengan kita. Atau orang menganggap kita atau kita menjadi orang istimewa dalam pandangan orang yang mencintai kita. Siapa contohnya? Anak, suami, atau istri, atau adik. Orang yang mencintai kita itu menganggapnya istimewa. Nabi Muhammad itu istimewa bagi kita. Kenapa? Karena kita mencintai beliau. Orang kafir bilang dia jahat, kita ngamuk. Ibu dibilang sama orang ibu itu jelek, anak ibu pasti marah, berantem. Ibu kau tuh piakat, ibu kau tuh gini, ibu macam-macam diomong. Itu anak kita marah. Kenapa? Istimewa di mata dia. Dalam sudut pandang dia, anak kita istimewa. Kemudian yang bilang, kita ini jadi orang yang menjengkelkan. Dalam pandangan siapa? Dalam pandangan orang yang dengki. Orang kalau dengki dengan kita, jengkel dia nengok kita. Dengki. Menjengkelkan gitu tuh. Dia tuh kalau nengok muka kita tuh malas. Menjengkelkan, muak dia lihat kita. Kenapa? Dia dengki dengan kita. Jadi kalau ada orang nganggap kita tuh jengkel dengan kita, tandanya dia sedang dengki dengan kita. Ada orang anggap kita jahat. Jahatnya bapak tuh. Dalam pandangan apa? Iri. Kalau dia memandang kita dengan perasaan iri, kita tuh tidak ada bagus-bagusnya. Ya kan? Mau kita bangun semegah pun jelek itulah. Tidak ada yang bagus-bagusnya. Karena iri. Iri, masalahnya di iri. Jadi, mau kita jadi orang baik ya tetap buruk. Mau jadi orang buruk ya tambah buruk. Ada masalah, tambah dibesar-besarin. Tidak ada masalah saja kita diomong-omong. Kita baik diomong, kita buruk diomong. Itulah orang iri. Maka salah pandangan orang itu berbeda-beda. Jadi ibu-ibu ini kalau duduk dimanapun jangan mengharap itu. Kalau ada orang kenal dia akan hormat dengan kita. Kalau dia tidak kenal, dia tidak hormat. Dia mungkin tidak kenal sama kita. Ada orang yang anggap kita ini jahat. Padahal kita tidak jahat. Berarti dia iri. Yang paling penting kita itu jangan kita sibuk-sibuk, repot-repot supaya tampil baik di depan orang. Repotnya macam mana ya supaya aku nih supaya kelihatan berwibawa nih, supaya aku nih kelihatan baik nih aku nak nyumbang banyak-banyak biar kelihatan dermawan, biar dikata baik. Ya kan gitu kan? Supaya dikata baik tadi itu, nah dia berpura-pura jadinya. Repot, capek. Kita capek jadinya. Kenapa? Supaya di mata orang kita tuh baik dalam sudut pandang orang baik. Yang paling penting itu Bu, carilah kebaikan di mata Allah. Abadi. Yang dicari itu ridho Allah. Jadi jangan repot-repot lagi kita nak berlaku baik. Sehingga kalau kita nak hijrah itu dalam kebaikan itu niatnya harus ikhlas.
Innamal a'malu binniyat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap kali urusan itu ada niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi. Siapa yang berhijrah itu karena Allah dan Rasulnya, ya dapatkan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau hijrahnya untuk dunia, maka dapatlah dunia. Nah, kalau ibu-ibu ini hijrah dari buruk ke baik dalam rangka untuk pamer baik, maka yang dapat ya itu tadi, pujian. Kalau kita hijrahnya, niat kita itu hanya untuk menipu-nipu orang supaya kelihatan baik di depan umum dan dikatakan orang baik, itu namanya nipu-nipu saja. Akhirnya apa? Kita cuma mengharapkan pujian. Itu yang disebut sebagai hijrah itu dengan niat yang benar. Nah, terus harga kita ini di mana, Ibu? Ibu tahu botol nih kan? Ini botol, kalau saya kosongin, buang airnya, mau botol plastik, mau botol beling, pasti dibuang orang tong sampah. Iya kan? Botol ini sama lah dengan hidup kita. Botol ini badan ibu-ibu ini semua. Mau botol beling, mau bening, wajahnya bening, cantiknya kayak artis, 7 langit, ya, cantik. Tapi kalau kosong isinya, dibuang orang di tong sampah. Botol ini kalau saya isi dengan air putih, harganya berapa, Bu? Ini 2.500. Harganya 2.500. Kita ganti nih isinya. Kita ganti dengan air, kita ganti dengan jus mango. Berapa harganya segini? 10.000. Nah, diganti lagi dengan madu. Segini berapa kira-kira? 100-an lebih ya? 100 lebih, Bu, madu asli. Naik harganya botol. Buang lagi, ganti minyak wangi yang dari Arab, kasturi, asli. Segini banyaknya. Berapa nih? Segini aja, itu 50.000, Bu. Segini bisa ratusan bahkan jutaan harganya. Nah, sekarang botol ini saya isi dengan air comberan. Saya kasihkan ke ibu. Mau? Tidak ada yang mau. Apa pelajarannya? Kita ini harga kita dari dalam isinya ini. Bukan casingnya. Kita ini kan nak bercantik-cantik ria, nak bergaya-gaya ria, badan isinya kosong. Tidak ada isinya. Ya percuma baik. Jadi kita ini harusnya diisi dengan akhlakul karimah. Ibu isi dengan akhlakul karimah botol ini tadi. Itu kira-kira, ya. Jadi di bulan Muharram ini, Ibu, saran saya hijrahlah ke dengan tempat yang benar. Kalau Ibu sudah tidak merasa nyaman lagi di kampung, macam mana tuh? Pindah ke hutan atau ke kota. Nah, kalau tidak nyaman lagi, sekarang ini begini ya, kita ini kalau nak nyaman hidup itu tidak usah mikirkan penampilan kita mau baik atau buruk. Yang penting jalankan hidup itu sesuai dengan syariat agama. Orang memandang itu, sudah katakan tadi, tidak ada yang benarnya kita ini. Tidak ada yang benarnya. Contohnya ada 2 orang, bapak dengan anak, naik kuda. Nah, naik kuda dia. Naik kuda dua-duanya. Naik dia berdua tuh naik kuda. Kuda kecil pula. Lewat depan orang kampung. Itu orang kurang ajar ya. Kuda sekecil itu dinaiki berdua. Tidak pakai otak itu orang itu ya. Tidak kasihan nengok kudonya itu. Dengarkan selentingan itu kan? Turun dia. Bapaknya turun. Kau bela yang naik ya. Kau kan kecil. Iyalah. Jalan lagi kampung orang. Kata lagi. Alangkah kurang ajarnya anak ini ya. Bapaknya tua-tua suruh jalan. Dia enak-enak di atas kudo. Anak kurang ajar ini.
dengar lagi selentingan, turun anaknya, naik bapaknya, jalan lagi. Apa kata orang? Bapak kurang ajar. Anak ini yang kecil ditalak berjalan. Ini bapak ada pakai otak nih. Bapak ini tidak benar bapak ini. Ini bapak tidak benar ini. Akhirnya apa? Turun dua-duanya. Dituntun kudanya tadi itu. Jalan ada yang ngomong, ini orang bodoh. Kuda untuk naik kok malah dituntun. Salah kan? Akhirnya kok dipikul tuh kuda. Tidak juga. Sekarang pertanyaannya dari awal sampai akhir tidak ada yang benernya. Makanya kita ini hidupnya macam itulah kira-kira. Tidak ada yang benernya hidup kita ini dalam pandangan orang iri dan dengki. Tapi kalau orang yang senang sama kita, cinta dengan kita, maka orang tuh bagus tulah. Kalau kita merot dikit bagus tulah. Kata yang buruknya. Makanya kita ciptakan orang banyak mencintai kita. Supaya kita ini nyaman hidupnya. Bagaimana caranya supaya kita dicintai orang? Mulut ini pertama dibuat mulut yang manis. Isi badan kita dengan wangi-wangian. Jadi kalau orang dekat dengan kita itu, mulut kita menyerap bau wangi. Omongan kita dengar orang enak. Wih, aku senang nih kalau ibu tuh ngomong. Apa? Dia ngomongnya itu tidak nyelekit. Enak didengar, kuping saya sejuk kali dengarnya. Kalau ibu itu datang, waduh, kita ngeri, panas, petar-petar ngomongnya, kasar, kadang-kadang kita mensikat baik. Nah, kita tidak sanggup dengan orang model begini. Biasanya kita nih, Bu, belum lagi dia datang, kita ngindar. Wah, itu ada orang datang tuh, ada yang bahaya nih, kompor gas datang, meledak kita kalau ada di sini. Pada lari, karena kita sudah dianggap kompor gas, tukang provokator. Tapi kalau ada orang pengayom, pelindung, penyejuk, pendamai, orang senang duduk sama kita itu. Makanya kalau jadi isi dengan botol kita itu dengan minyak wangi, biar menyerbakkan bau yang harum. Jangan isi air comberan, sampah kita dianggap orang. Maka untuk hidup itu kan tidak ada yang susahnya sebenarnya. Tergantung casing kita tergantung kita di dalam itu. Maka untuk dicintai oleh orang itu isi badan kita, isi jiwa kita, isi batin kita itu dengan hal-hal yang baik. Mulai dari mana? Omongan ini yang bahaya. Banyak kesalahan yang terjadi pada kita itu, orang betujah, orang betinju, orang berantem, masuk penjara itu gara-gara mulut. Semuanya, perhatikan. Kenapa kamu masuk penjara? Aku tersinggung dengan mentang-mentang aku miskin dikata-kata. Marah. Tadi tidak niat membunuh, jadi membunuh. Semua gara-gara mulut. Kata orang, mulutmu harimaumu. Maka Rasul bilang, ada 3 hal kalau pengen hidup sederhana, hidup beruntung, hidup bahagia. 1, jaga lisan. Jaga lisan. Ya. Kemudian yang kedua, nyamankan besarkan rumahmu. Walaupun tempat rumahnya sempit, besarkan rumahmu. Jadi maksudnya besarkan rumahmu, maksudnya Bu, hati, lapangkan dada. Yang ketiga, nangislah waktu malam ketika sholat. Nangis bukan nangis karena tidak makan, bukan karena dekati duit, dekati proyek, tetapi nangis atas dosa-dosamu. 3 itu beruntung. Jadi kalau kita tuh jaga lisan, ngomong itu diatur, jangan sampai menyinggung perasaan. Karena begini ya Bu, perasaan kawan-kawan kita ini ada yang setipis kulit bawang. Ngomong sedikit langsung tersinggung. Ada kawan tuh tidak punya perasaan. Ya kok terserah kalau mau ngomong apa. Itu yang tebal tuh, jalan terus. Dia sedikit-sedikit muka tembok. Muka tembok, kulit badak, kuping gajah. Lengkap dia. Nah itu ada yang begitu. Ada yang betul-betul setipis kulit bawang, kupingnya itu tajam betul, langsung tersinggung dia, keluar dari WA, gitu kan, keluar dari grup, kan begitu sering keluar masuk gitu, tersinggung. Karena omongan kita di sana nggak enak bagi dia, tersinggung, keluar, ntar masuk lagi. Jadi keluar masuk, itulah gawainya. Ya, istirahat deh sebentar. Kayak gitu ya Bu ya. Ya itu tipis hobi kan, karena tipis.
kupingnya tipis, hatinya tipis. Maka kita sebagai manusia ini, kata Allah dalam Al-Quran, apa dalam Al-Quran katakan? Inna ja'alnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi attaqakum. Kami ciptakan kamu laki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Ibu kalau kumpul gini, itu jangan ngobrol-ngobrol aja, Bu. Ngobrol sambil menyelami batinnya. Oh, ibu ini jangan basi-basi ngomongnya. Ini ibu ini cepat tersinggung orangnya. Oh, ini ibu ini orangnya disiplin. Oh, ibu ini orangnya koboi dikit. Nah, gitu kan? Harus tahu itu. Jadi ketika kita berhadapan sama dia, kita ngatur omongan. Ketika kita berhadapan sama orang, biasa. Kalau kita bisa begitu, banyak kawan kita. Nggak pernah bentrok kita. Tapi kalau kita gitu lah, ini aku, apa adanya. Mau marah-marah kok, mau tersinggung. Kita banyak dimusuhi kawan. Nah, supaya kita dicintai oleh orang, kita harus mengalah. Tetapi kita tidak boleh orang kepengen, kamu harus hargai saya dong. Saya senior di sini. Tidak boleh begitu juga jadi manusia. Kita sebagai orang juga harus menghargai orang lain. Pertanyaannya, kalau ibu minta dihargai, maka belajar menghargai orang lain. Kalau kita tidak pernah menghargai orang lain, kita tidak akan pernah dihargai. Kalau ibu suka nyubit orang, besok ibu akan dicubit orang juga. Kalau ibu suka mentung orang, besok dipentung lagi. Ibu suka ngato orang, besok dikato lagi. Maka kata kawan saya, janganlah berkawan sama tukang kato. Dakati bahan yang dikato, kau yang dikatonya. Bahan habis, kita yang dikatonya lagi. Bahaya. Jadi berkawanlah sama orang yang tidak banyak omong. Kalau kita berkawan sama orang yang begini-begini, banyak omong, tukang kata orang, tukang fitnah orang, dah kata bahan, giliran kita yang difitnahnya. Nah, ini berbahayanya. Maka kalau berkawan sama tukang minyak wangi harum, berkawan sama tukang ikan bau ikan. Itu filosofisnya begitu. Jadi kawan ini penting. Nah, di tahun baru ini kita menyusun, terutama mengisi akhlak kita ini dengan air yang bagus, minyak wangi, sehingga setahun ke depan kita dihormati dan dihargai. Maka saya katakan tadi, harga manusia itu ada di isi dalamnya. Ada orang secantik apapun, tengoklah Bu, artis secantik apapun, tapi peranginya kayak setan, tetap sampah. Nggak ditengok orang juga, ya kan? Tapi ada orang yang biasa-biasa wajahnya ada, makan dia apa cacat, tapi karena akhlaknya tinggi, orang salut, orang hormat. Jadi manusia itu jangan ditipu. Tidak ada kita itu menghormati orang itu karena apa-apanya. Kita akan melihat isi dalamnya. Ibu, kalau saya tanya, ibu kalau nyari menantu itu kan pasti nyari yang dalamnya bagus kan, bukan casing kan, bukan gagahnya kan, bukan. Cari dalamnya. Kalau dia sudah baik, bertanggung jawab kepada anak kita, oh kita cepat itu. Bukan gagahnya. Ada kemarin, gagahnya minta ampun, tapi begitu 2 hari dicerainya anak kita. Wah, ini kan kegagahan itu yang kita pilih. Ternyata gagah itu kan banyak penggemarnya. Nah, dia tinggal milih. Jadi saya kira apalagi kalau ibu punya anak yang gagah, yang cantik, yang ganteng, diberi akhlaknya juga, wah luar biasa, sempurna itu. Sempurna. Itu kalau kita punya anak seperti itu, maka akhlak itu sangatlah penting. Nah, di bulan ini, di bulan Muharram ini, apa arti Muharram dulu? Tahu arti Muharram? Muharram itu artinya adalah, orang Arab itu kalau di bulan Muharram nih Bu, mereka mengistirahatkan, mereka tidak melakukan perkelahian, ngato orang, bertinju, itu tidak ada. Stop 1 bulan. Kalau ada urusan bulan depan. Kalau iya ditunda. Karena di bulan Muharram. Iya. Bulan depan dia baru bawa parang dia. Ada orang Arab itu begitu. Jadi kalau orang Arab itu kalau di bulan Muharram ini mereka tidak melakukan aktivitas yang fisik. Berantem itu tidak boleh. Nah, disebut sebagai tanah haram. Mekah itu tanah haram. Di tanah itu tidak boleh melakukan permusuhan, pertinjuan, perkelahian. Kalau dilakukan,
kena hukum kisos. Ya, maka itu seputaran Ka'bah tidak boleh. Nah, masuk ke bulan, 1 bulan mereka tidak melakukan perbuatan itu. Jadi mereka tunda. Kalau nak berkelahi tunda dulu, bulan depan baik. Iyalah mau. Nah, itulah hebatnya Islam itu. Dengan begitu lupa kan? Lupa, rujuk lagi dia gitu. Nunggu betinju lama sebulan lagi. Jadi mereka kalau berantemnya di bulan Zulhijjah, begitu masuk bulan Muharram stop perang. Lanjut nanti bulan Safar. Bulan Safar lanjut lagi. Itulah mereka itu. Nah, haram itu berarti bulan yang diharamkan untuk melakukan maksiat-maksiat dan lain sebagainya. Kita kalau bisa melakukan seperti itu lebih bagus lagi. Bulan ini aku tidak mau ngoceh, nggak mau banyak omong, nggak mau fitnah, nggak mau kau jadi kompor, nggak mau apa. Bulan ini, bulan depan tengok keadaan. Nah, gitu. Tengok keadaan. Ya ditunda dulu. Lumayan kan? Lumayan. 1 bulan kita berbuat kebaikan. 9 berapa lagi tuh? Sisanya nanti buat baik lagi di bulan Ramadan. Ada 2 bulan kan dalam 1 tahun. Kalau kita konsisten, nanti lama-lama terlatih dia. Terlatih kita untuk berbuat baik. Tapi itu saran yang konyol. Saran yang benar adalah buatlah kebaikan itu start dari mulai bulan Muharram, seterusnya sampai kita mati. Mudah-mudahan ibu-ibu semua ini menjadi orang yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau nanya ibu?